Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal membedah sebuah transformasi politik yang masif banget selama 10 tahun terakhir di Indonesia. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas ini cuma sebagai catatan sejarah yang membosankan ya. Kita bakal membedahnya murni sebagai sebuah masterclass studi kasus tingkat tinggi soal manajemen stakeholder. Coba bayangkan seorang eksekutif yang berhasil memutar balikan nasib perusahaannya dari ambang kehancuran. Nah, kira-kira seperti itulah kita akan melihat bagaimana konflik, aliansi, dan persepsi publik dikelola dengan sangat-sangat presisi. Oke, mari kita langsung selami ini. Agenda kita kali ini ibaratnya adalah silabus ya. Kita bakal mulai dari fase konflik dan oposisi, lalu melihat manuver mengejutkan masuk ke kabinet, menganalisis pergeseran paradigma narasinya, membedah matriks kekuatannya, menghitung biaya dari kompromi politik tersebut, dan pastinya merangkum pelajaran utamanya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau kalian memikirkan satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Gimana ceritanya seorang rival utama yang kalah bertarung di dua pemilihan besar berturut-turut bisa putar balik dan justru menjadi penerus kekuasaan? Coba lupakan sejenak soal politik. Bayangkan ini kayak seorang CEO dari perusahaan saingan yang udah berjuang mati-matian, lalu satu dekade kemudian malah direkrut buat memimpin perusahaan kompetitornya itu. Gimana coba merger kepentingan se-ekstrim itu bisa terjadi? Bagian pertama, fase konflik dan oposisi. Disinilah titik nol kita bermula. Biar kita punya konteks yang sama, coba kita ingat-ingat lagi garis waktunya ya. Tahun 2014, rivalitas elektoral dimulai. Terus berlanjut ke 2019, di mana polarisasi benar-benar sampai di titik didih, dan berujung pada kekalahan yang kedua kalinya. Tapi secara mengejutkan, melompat ke 2024, malah terjadi kemenangan elektoral yang absolut. Nah, rentang waktu satu dekade inilah yang jadi kanvas manuver strategis yang mau kita bedah sekarang. Di periode awal dari 2014 sampai 2019, strategi yang dimainkan itu sangat kental dengan apa yang disebut sebagai zero-sum game. Sederhananya, ini adalah kontestasi biner. Kalau pemerintah menang, ya oposisi kalah telak. Nggak ada tuh yang namanya titik tengah. Buat bisa bertahan di permainan keras ini, dibangunlah koalisi anti pemerintah yang besar banget. Mereka pakai gaya komunikasi yang emosional, patriotik, dan nasionalis banget lah pokoknya. Dan jujur saja, taktik ini sukses besar buat bikin loyalitas di dalam tetap solid, walaupun secara elektoral mereka kalah. Bagian 2, manuver masuk kabinet. Ini dia titik baliknya. Disinilah letak kejeniusan dari manajemen perubahannya teman-teman. Paradigmanya tiba-tiba bergeser drastis dari zero-sum game jadi positive-sum game. Ini murni strategi kolaborasi. Secara teoritis, ketimbang cuma bikin koalisi sekecil mungkin asal menang atau minimum winning coalition, strategi yang diambil malah membentuk grand coalition, alias koalisi super besar. Dan ini bukan sekedar tunduk pada penguasa loh ya. Ya penguasa jelas butuh stabilitas absolut buat membangun infrastruktur, sementara sang rival butuh panggung eksekutif. Bener-bener sebuah win-win solution. Kalau kita perhatikan spesifik langkah taktisnya, ada 3 hal utama. Pertama, rekonsiliasi elit. Dari musuh diubah jadi mitra strategis yang bikin tensi nasional langsung turun drastis saat itu juga. Kedua, mengamankan kepentingan jangka panjang. Masuk kabinet berarti dapat akses kekuasaan dan legitimasi langsung kan? Dan yang ketiga, ini nih fondasi masa depannya. Rebranding, mengubah citra dari yang tadinya tokoh oposisi konfrontatif, jadi sosok negarawan yang pemersatu bangsa. Bagian 3. Analisis pergeseran paradigma. Mari kita lihat gimana narasi publiknya dirombak. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan perbedaan kontrasnya. Antara 2014 sampai 2019, teknik yang dipakai adalah populisme retoris. Narasi kayak kebocoran kekayaan negara itu ampuh banget buat membakar semangat basis oposisi. Tapi di 2024 pendekatannya berubah total jadi continuity and inclusivity. Kata kuncinya sekarang bergeser ke keberlanjutan, hilirisasi, dan persatuan. Kenapa? Ya karena narasi baru ini jauh lebih efektif buat menenangkan pemangku kepentingan di pasar dan investor yang butuh kestabilan, sekaligus mengamankan suara dari pemilih yang memang pro sama status quo. Bagian 4, matriks kekuatan dan kepentingan. Di sini kita membedah rumitnya manajemen aliansi. Nah, yang paling menarik dari pemetaan ini adalah gimana pergeseran bobot dukungannya dieksekusi dengan sangat presisi. Kelompok Islam konservatif yang dulunya punya power dan interest tinggi sebagai pendukung utama, secara perlahan mulai dijaga jaraknya. Sebagai kompensasinya, Presiden dan para loyalisnya dirangkul erat-erat jadi sekutu utama buat mengamankan Jokowi efek. Terus, buat menutupi sisa celah suaranya gimana dong? Solusinya adalah menargetkan demografi Gen Z dan milenial lewat rebranding besar-besaran. Strategi rebranding masif, itu yang mungkin kalian kenal banget dengan kampanye Gemoy. Ini benar-benar eksekusi taktis yang luar biasa cerdas di era digital.
Mereka berhasil melunakkan dan memanusiakan citra kaku dari sosok berlatar belakang militer jadi figur yang santai, relatable, dan ramah internet banget. Hasilnya, landscape politik langsung berubah, dan mereka sukses menangkap atensi swing voters muda yang sebelumnya mungkin sama sekali nggak peduli sama urusan politik. Bagian 5. Biaya sebuah kompromi politik. Karena di dunia nyata, setiap keputusan pasti ada harganya. Kita bisa melihat jelas dua resiko terbesar dari strategi yang sangat akomodatif ini. Pertama, erosi ideologis. Gara-gara pilih jalur pragmatis, sebagian basis pemilih idealis dari tahun 2019 yang pengen perubahan radikal jadi kecewa dan lepas. Kedua, dan ini yang cukup bahaya secara sistemik ya, oversaturated coalition atau koalisi yang terlalu jenuh. Merangkul semua kubu emang memastikan kemenangan, tapi efeknya bikin kabinet jadi gemuk banget. Tantangannya apa? Birokrasi berisiko jadi lambat karena tiap mau ambil keputusan harus melewati kompromi lintas kepentingan yang panjang banget. Bagian 6. Pelajaran manajemen stakeholder. Waktunya kita tarik kesimpulannya. Jadi, poin krusialnya adalah manajemen kepentingan yang super kalkulatif ini membuahkan hasil akhir yang sangat sukses. Mereka berhasil menarik masuk demografi pemilih baru, sementara sebagian basis lamanya masih tetap setia berkat sentimen nasionalisme. Elit politik jadi solid mendukung, yang ngasih rasa aman ke investor soal stabilitas negara. Dan strategi yang paling epik sih, ruang gerak oposisi berhasil diperkecil secara drastis karena energi perlawanan mereka ibaratnya diserap dan dimasukkan ke dalam tenda kekuasaan itu sendiri. Pelajaran terpentingnya, mengubah persepsi publik secara radikal dari figur konfrontatif jadi sosok santai pemersatu, itu sangat amat mungkin dilakukan kalau strategi komunikasinya konsisten. Politik itu pada dasarnya adalah seni mengelola kepentingan. Keberhasilan di permainan ini benar-benar ditentukan oleh siapa yang berani kamu rangkul, kapan timing yang pas buat berdamai, dan gimana caramu menjaga semua pihak agar merasa untung ada di dalam lingkaranmu. Sebagai penutup, semuanya ini bermuara pada satu pepatah klasik yang kayaknya pas banget. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Dalam studi kasus kita hari ini, itu jelas bukan sekedar kutipan klise, melainkan cetak biru dari mekanika kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan saya untuk kalian sebelum kita udahan, di era di mana dua rival tersengit sekalipun bisa duduk satu meja demi stabilitas, apakah idealisme murni dalam politik itu masih punya pijakan, ataukah kepemimpinan itu pada akhirnya hanyalah tentang penguasaan seni mengelola kepentingan? Coba renungkan hal itu ya. Terima kasih banyak udah bergabung dalam sesi analisis explainer kita kali ini, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.